Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, Kamis 2 November 2023, alangkah baiknya kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami bisa Tuhan di pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah segala hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami lebih memahami isi dari firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, nats firman Tuhan di hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayatnya ke-8. Beginilah bunyinya. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, nas ini kita diajarkan bagaimana cara kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan baik. Kita diajarkan dan diingatkan agar selalu tekun meminta kepada Tuhan melalui doa kita. Doa adalah napas hidup bagi orang yang percaya. Doa menjadi kebutuhan di dalam hidup kita. Maka sangatlah penting untuk setiap manusia ciptaan Tuhan selalu tekun untuk berdoa, mendekatkan kita kepada Allah. Doa adalah alat komunikasi kita kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mungkin ayat ini merupakan salah satu nats yang begitu favorit bagi kita orang Kristen, terutama bagi mereka yang percaya. Ayat yang begitu menghibur dan menguatkan iman kita. Siapa saja yang meminta akan diberikan, dan siapa saja yang mencari akan menemukan, dan siapa saja yang mengetuk, pintu akan dibukakan bagi dia. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-7. Beginilah bunyinya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa yang ada di dalam kehidupan kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Sebab seberapa kuat kita, seberapa hebat kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka sia-sia semua apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa dan penuh belas kasih. Dia mengetahui apa yang kita perlukan, kita butuhkan kepada kita anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam menjawab doa-doa umat yang tekun mencari Dia. Yesus akan menjawab doa-doa kita dengan caranya. Berdasar ayat ini, sebagian orang meyakini bahwa apa saja yang kita minta melalui doa kita pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang penting kita memintanya dengan penuh iman, penuh kasih, dan percaya kepada Allah. Mungkin ada di antara umatnya pernah mengatakan di dalam hatinya, Tuhan, setiap hari saya sudah berdoa. Tuhan bilang minta,
terus saya sudah minta. Tuhan bilang cari, terus saya sudah cari. Tuhan katakan ketuk, saya sudah ketuk. Tetapi Tuhan tidak pernah memberi, dan saya tidak pernah mendapatkan. Dan Tuhan tidak pernah buka pintu. Kapan Tuhan? Kapan? Tetapi Tuhan belum menjawab doa saya. Pertanyaannya, apakah kamu meminta dengan sungguh-sungguh? Apakah kamu meminta dengan iman? Apakah kamu meminta dengan kasih? Dan apakah kamu meminta dengan benar? Terus bagaimana cara kita berdoa meminta kepada Allah dengan yang benar? Mari kita baca di Yakobus pasal 5 ayat 16b. Beginilah bunyinya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Matius pasal 21 ayat yang 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ingat, jangan jadikan doa seperti obat yang hanya kita butuhkan di saat kita sakit. Tetapi jadikanlah doa seperti oksigen yang kita tidak bisa hidup tanpanya. Orang yang suka berdoa tidak pernah panik dalam hidupnya, selalu tenang di tengah badai. Sekalipun badai datang silih berganti, dia tetap tenang karena ia percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, agar kami selalu setia dan berdoa kepada-Mu Tuhan setiap kami melakukan aktivitas kami. Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Berkati kesehatan kami Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami Tuhan melalui pekerjaan kami Tuhan. Berikanlah rezeki setiap apa yang kami lakukan Tuhan dalam pekerjaan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.